Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah hari ini ada yang tidak dapat hadir? Alhamdulillah jika semuanya dapat hadir dalam pembelajaran kali ini. Sebelum memasuki inti pokok dalam materi pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Jika kalian tahu jawabannya, kalian dapat acungkan tangannya, kemudian sebutkan jawabannya. Ya, materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Sebelum kita memahami tentang bagaimana teorema Pythagoras itu berlaku, kita akan mengenali sejarah teorema Pythagoras. Saksikan ya video selanjutnya. Pythagoras. Kalian pasti tahu kan teorema apa ini? Ya, itu teorema Pythagoras. Ya, benar sekali. Tapi, apakah kalian tahu siapa sih sebenarnya Pythagoras? Kami tidak tahu. Ini dia sosok Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Yunani yang lahir pada tahun 580 sebelum Masehi di Pulau Samos, wilayah kekuasaan bangsa Aegea. Ia adalah putra dari pasangan Nisarchus dan Pythais. Nisarchus adalah seorang saudagar kaya yang berasal dari kota Samos. Telah diramalkan bahwa Pythagoras akan terlahir sebagai orang hebat yang akan berkontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan. Karena hidupnya yang berkecukupan, Nisarchus pun menyekolahkan Pythagoras. Kemudian, Pythagoras pergi berguru kepada beberapa tokoh, salah satunya adalah Thales. Bersama Thaleslah Pythagoras belajar mengenai matematika, dan setelah berkelana menuntut ilmu, Pythagoras kembali ke tanah kelahirannya dan mendirikan sebuah sekolah. Namun, banyak warga Samos yang menentang berdirinya sekolah Pythagoras ini. Kemudian, Pythagoras dan pengikutnya pun pindah ke kota Kropon di Italia dan melanjutkan segala kegiatan belajarnya di sana. Ada satu fakta menarik bahwa sebenarnya teorema Pythagoras ini sudah ada jauh sebelum Pythagoras menemukannya. Bangsa Mesir diketahui telah menggunakan teorema Pythagoras ini untuk kegiatan perhitungan pembentukan bangunan-bangunannya, seperti bangunan piramida. Teorema ini juga diketahui sudah ada di Babilonia loh, sejak tahun 1700 sebelum Masehi yang tertulis pada lempengan-lempengan tanah liat. Tapi kenapa ya penghargaan atas teorema itu justru jatuh kepada Pythagoras? Meski Pythagoras bukan penemu teorema Pythagoras yang sebenarnya, namun ia adalah tokoh yang paling banyak memberikan pembuktian akan teorema itu dan membawa ke peradaban pertama, maka teorema itu dinamakanlah teorema Pythagoras. Bagaimana? Sekarang kami sudah tahu. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah tentu paham kan dengan materi yang sudah dipaparkan atau dijelaskan di dalam video. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang teorema Pythagoras agar kalian dapat memahaminya jauh lebih luas lagi. Ya, Ibu akan mengulang sedikit materi yang ada di dalam video ke dalam penjelasan pada kali ini. Teorema Pythagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai di dalam menentukan panjang salah satu sisi dalam segitiga.
Teorema Pitagoras ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama, hanya untuk segitiga siku-siku. Jadi teorema Pitagoras ini hanya berlaku kepada segitiga siku-siku. Jika ada segitiga lainnya, maka teorema Pitagoras ini tidak dapat digunakan. Yang kedua itu, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Selain ada sifat-sifat pada teorema Pitagoras, selanjutnya ada identifikasi segitiga siku-siku, di mana A, B, C, dan A ini adalah sisi tegak, B adalah sisi alas atau sama dengan juga sisi tegak, dan yang C ini adalah garis miringnya atau sisi miring yang biasa disebut hipotenesa. Di dalam segitiga siku-siku, pasti ia mempunyai sudut, di mana sudut itu berhadapan dengan sisi miring. Selanjutnya, rumus teorema Pitagoras yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dengan keterangan C sama dengan sisi miring atau hipotenesa, A adalah sisi tegak atau sisi tinggi, B adalah sisi alas. Kemudian, biasanya rumus Pitagoras dipakai untuk menentukan panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku. Sebagai contoh, diketahui segitiga dengan panjang sisi miring sama dengan C, serta panjang siku sama dengan A ditambah B, sehingga apabila C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut ialah segitiga lancip. Kemudian, yang kedua adalah apabila C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut ialah segitiga siku-siku. Yang ketiga, apabila C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut ialah segitiga tumpul. Ini adalah merupakan ringkasan dari video yang sebelumnya sudah disampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akan melanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Berikut adalah salah satu contoh soal di mana segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di B yang digambarkan sebagai berikut. Pertanyaannya itu, tentukan panjang sisi miring AC pada gambar di atas. Di sini Ibu akan bertanya apakah ada yang tahu ini termasuk rumus dalam teorema Pitagoras atau tidak. Jika ada yang tahu atau jika ada yang memahaminya, kalian dapat acungkan tangannya. Ya, Nadia, betul. Ini terdapat rumus teorema Pitagoras. Kita jawab sama-sama ya. Kan dari pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi miring AC pada gambar di atas. Kita dapat mengisi dengan AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Di sini kan AB-nya sudah diketahui, BC-nya juga sudah diketahui. Yang jadi pertanyaan kan adalah panjang garis AC. Berarti ini ditulis lagi. AB-nya ini kita pindahkan dengan angka yang ada di sini, yaitu 8. Pangkat 2 ditambah BC-nya itu adalah 6 pangkat 2, di mana AC pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 36. Kemudian AC sama dengan ini kan sudah dihasilkan. Jadi 64 ditambah 36 itu sama dengan 100. Kemudian AC
akar dari 100 adalah 10. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa panjang sisi AC adalah 10 cm. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan lembar kerja yang berikutnya. Kalian bisa kerjakan atau diskusikan bersama kelompok. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja siswa ke masing-masing kelompok. Kalian bisa kerjakan bersama-sama. Silakan kalian kerjakan dan kalian diskusikan kepada teman kelompok. Baca dulu terlebih dahulu apa perintah yang ada di lembar kerja tersebut. Kemudian kalian dapat mengisi soal-soal itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa diskusikan kepada teman kelompok kalian atau kalian bisa bertanya kepada Ibu. Ya, berhubung waktunya sudah habis, jika pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa tersebut ada beberapa yang kalian tidak bisa menjawab, kalian boleh membawa lembar kerja siswa tersebut ke rumah masing-masing untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan ketemu lagi ke materi yang akan selanjutnya dibahas. Sebelumnya, terima kasih telah dapat hadir dalam pelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.